Pemirsa, setelah berada di Indonesia selama 3 hari, Paus Fransiskus dijadwalkan melakukan penerbangan menuju Port Moresby, Papua Nugini melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat pagi. Keberangkatan pimpinan tertinggi umat Katolik ini untuk melanjutkan agenda perjalanan apostolik atau kunjungan resmi Paus setelah Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi selama 3 hari. Paus Fransiskus dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Port Moresby, Papua Nugini pada Jumat 6 September 2024 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, agenda ini sekaligus mengakhiri perjalanan apostolik Paus Fransiskus di Indonesia. Setelah Indonesia, perjalanan apostolik Paus Fransiskus berlanjut ke sejumlah negara di Asia dan Oseania, di antaranya adalah Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Ya, pemirsa, inilah situasi terkini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di jalur VIP. Ya. Untuk keberangkatan menuju ke luar negeri, yang mana ini akan menjadi jalur bagi Paus Fransiskus beserta tim begitu dari Vatikan untuk melanjutkan perjalanan lainnya, yakni menuju ke Papua Nugini. Ya, memang seperti diinformasikan bahwasanya menjelang keberangkatan Paus Fransiskus, ini sejumlah persiapan sudah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan ada sebanyak 500 personil TNI Polri yang dikerahkan untuk bersiaga menjelang proses keberangkatan Paus Fransiskus. Ya. Ya, pemirsa, ini adalah sejumlah jalan di kawasan Jakarta menjelang keberangkatan Paus Fransiskus dari Gedung Kedubes Vatikan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, jalan-jalan yang nantinya akan dilalui oleh Paus Fransiskus. Ya, dan memang kalau kita lihat, Yasmin, saat ini situasi pada pagi hari terpantau ramai lancar, yakni di daerah Senayan, tepatnya di depan gedung DPR MPR, kemudian di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat, kemudian juga ada di flyover Simpang Grogol dan juga di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan ya. Dan kita terus memantau bahwasanya bagaimana perjalanan Paus Fransiskus ini bisa betul-betul lancar sampai meninggalkan Indonesia ya. Karena sampai dengan hari ini, sampai dengan pagi ini terpantau ramai lancar ya, tidak ada kemacetan. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa. Kita akan lihat. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, pemirsa, untuk keberangkatan Paus Fransiskus dari Indonesia menuju Papua Nugini, ini akan menggunakan pesawat komersil Garuda, yakni pesawat Airbus 330 yang tergolong pesawat berbadan lebar atau wide body. Ya. Dan rencananya memang pada pagi hari ini, ya pada hari Jumat, ini merupakan hari terakhir Paus Fransiskus ada di Indonesia. Dan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat nanti, pemimpin tertinggi Gereja Katolik dunia ini akan meninggalkan Indonesia. Dan ini merupakan rangkaian dari kunjungan apostoliknya ke Asia Tenggara dan juga Oseania. Dan tentunya kunjungan dari Paus Fransiskus ini tidak hanya kunjungan kenegaraan saja, namun juga ada misa ataupun juga ibadah akbar yang dilakukannya. Dan menariknya, Camar dan juga pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Paus Fransiskus ini sangat erat, sangat kental dengan kesederhanaan yang terus digaungkan dan dicontohkan begitu ya kepada masyarakat. Terbukti dengan jenis pesawat yang nantinya akan digunakan, Airbus A330-900 Neo, ini merupakan pesawat milik Garuda tanpa modifikasi dan juga tanpa fasilitas first class. Iya, dan ini situasi terkini ya di depan Kedubes Vatikan, Yasmin, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan Elsie Casey, bahwasanya masyarakat tidak hanya umat Katolik saja, namun juga masyarakat umum juga hadir untuk bisa melihat langsung ya kepergian dari Paus Fransiskus untuk menuju ke negara selanjutnya ya. Dan sejumlah pengamanan juga sudah dilakukan. Kalau tadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada 500 personil gabungan, ini juga sama, lebih dari 250 personil gabungan yang berjaga di sekitar Kedubes Vatikan. Dan masyarakat tampaknya
tidak ingin menyia-nyiakan momen terakhir Paus Fransiskus berada di Indonesia ya. Bahwasanya ini merupakan hari terakhir dan sebelumnya nanti Paus akan menuju ke Papua Nugini. Ya, Sejumlah nanti. harapan tadi juga disampaikan Yasmin oleh masyarakat yang saat ini pemirsa bisa lihat di layar kaca bahwasanya ini adalah momen yang luar biasa, momen spesial dan tidak terjadi setiap tahun begitu ya. Betul sekali. Momen sangat langka terjadi sehingga antusiasme masyarakat tidak hanya umat Katolik namun juga lintas agama sangat benar-benar menantikan ingin melihat langsung Paus Fransiskus ketika berada di Indonesia. Ya, kalau kita ulas sebelumnya Yasmin pada tahun 1989 pada saat itu memang kedatangan Paus yang kedua kalinya ke Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Artinya momen yang tidak terjadi setiap tahun ini, momen langka ini betul-betul sudah dipersiapkan, diorganisir sedemikian rupa. Dan kalau kita lihat kemarin Gelora Bung Karno ini penuh ya Yasmin ya. Betul. Dengan umat Katolik yang beribadah 87.000 umat Katolik 87.000. memadati kawasan GBK baik itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan juga di Stadion Madia. Ya, tadi sejumlah pesan juga disampaikan oleh Paus Fransiskus, tidak hanya mengenai pesan kedamaian ya antar umat beragama, tapi hal-hal yang positif tentunya untuk menebar kebaikan dan juga perdamaian. Pemirsa, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan ini juga kemarin sempat memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Dan pesan-pesan penting beliau menyampaikan pesan perdamaian adalah dengan dibimbing oleh sabda Tuhan. Saya mendorong Anda semua untuk menaburkan kasih dengan penuh keyakinan menempuh jalan dialog. Rasa-rasanya ini sangat penting sekali untuk bisa diterapkan tidak hanya oleh umat Katolik namun juga untuk kita sebagai umat beragama di Indonesia, karena sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa dan kita juga perlu menghargai perbedaan yang ada ya. Betul dengan sekali. Ragam budaya, agama ya, dan tentunya pesan kedamaian ini penting untuk dilakukan. Kita akan kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sampai dengan saat ini pihak dari panitia masih menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus untuk nantinya menuju ke Papua Nugini. Dan rencananya pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat akan dilakukan juga upacara di sana dan akan dilanjutkan pada pukul 9.45 untuk keberangkatan dengan pesawat dari Bandara Suta menuju ke Port Moresby di Papua Nugini. Kita lihat juga situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ini nampaknya memang untuk jalur VIP sudah disterilkan. Ya. Sembari menunggu kedatangan dari Paus Fransiskus beserta rombongan yang akan bertolak menuju Papua Nugini menggunakan pesawat Garuda. Ya, Yasmin, ini sangat spesial sekali karena seperti yang diinformasikan bahwasanya ini merupakan kunjungan terlama dari Paus Fransiskus yang pernah dilakukan setelah penerus Petrus ya. Dan Paus Fransiskus setelah Indonesia ini akan menuju ke Papua Nugini dari tanggal 6 sampai dengan 9 September. Jadi betapa beruntungnya kita Yasmin ya bisa menyambut kedatangan Paus Fransiskus berada di Indonesia, dan kita akan kembali ke Kedubes Vatikan Jakarta, di mana masyarakat ini masih setia untuk menanti kehadiran dari Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya untuk kunjungan apostoliknya pada tahun sekali. ini. Terlebih ini merupakan kunjungan Paus ke Republik Indonesia yang pertama dalam 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun